Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Gloria William dengan NIM saya 213304010141. Saya jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia Medan. Dengan ini akan mempresentasikan materi dengan judul Sistem Akuntansi Persediaan pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen saya Bapak Dr. Hotua Samosir. 1. Pendahuluan. Dalam perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, persediaan duku cadang. Dalam perusahaan dagang, persediaan hanya terdiri dari satu golongan, yaitu persediaan barang dagangan, yang merupakan barang yang dibeli untuk tujuan dijual kembali. Transaksi yang mengubah persediaan produk jadi, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, dan persediaan suku cadang bersangkutan dengan transaksi intern perusahaan dan transaksi yang menyangkut pihak luar perusahaan, yaitu penjual dan pembeli, sedangkan transaksi yang mengubah persediaan produk dalam proses seluruhnya berupa transaksi intern perusahaan. 2. Sistem dan prosedur yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan. Terdiri dari prosedur pencatatan produk jadi, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli, prosedur pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali harga pokok persediaan produk dalam proses, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok, prosedur permintaan dan pengeluaran gudang, prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang, dan sistem perhitungan fisik persediaan. Prosedur pencatatan produk jadi. Dokumen merupakan sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi ialah laporan produk selesai dan bukti memorial. Laporan produk selesai digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat tambahan kuantitas produk jadi dalam kartu gudang. Bukti memorial digunakan untuk mencatat tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan produk jadi dalam kartu persediaan dan digunakan sebagai dokumen sumber dalam mencatat transaksi selesainya produk jadi dalam jurnal umum. Catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi yang dijual adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Dokumen. Dokumen adalah sumber yang digunakan untuk mencatat transaksi produk jadi adalah surat order pengiriman dan faktur penjualan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dikembali oleh pembeli adalah laporan penerimaan barang dan memo kredit. Laporan penerimaan barang digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat kuantitas produk jadi yang diterima dari pembeli ke dalam kartu gudang. Sedangkan memo kredit yang diterima dari bagian order penjualan digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli dan ke dalam kartu persediaan. Prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli adalah laporan penerimaan barang dan bukti kas keluar. A. Laporan penerimaan barang. Laporan penerimaan barang digunakan oleh bagian gudang sebagai dasar pencatatan penambahan kuantitas barang dari pembelian ke dalam kartu gudang. B. Bukti kas keluar. Bukti kas keluar yang dilapiri
dengan laporan penerimaan barang, surat order pembelian, dan faktur dari pemasok dipakai sebagai dokumen sumber dalam pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli dalam register bukti kas keluar atau voucher register. Bukti kas keluar juga dipakai sebagai dasar pencatatan tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan. Prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Dokumen A. Laporan pengiriman barang digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat kuantitas persediaan yang akan dikirim kembali kepada pemasok ke dalam kartu gudang. B. Memo debit yang diterima dari bagian pembelian digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok ke dalam kartu persediaan. Prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dokumen yang digunakan dalam prosedur ini adalah bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Bukti ini dipakai oleh bagian gudang untuk mencatat pengurangan persediaan karena pemakaian intern. Bukti ini dipakai oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat berkurangnya kuantitas dan harga pokok persediaan karena pemakaian intern. Bukti ini juga dipakai sebagai dokumen sumber dalam pencatatan pemakaian persediaan ke dalam jurnal pemakaian bahan baku atau jurnal umum. Prosedur pengembalian barang gudang. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pengembalian barang gudang adalah bukti pengembalian barang gudang. Dokumen ini digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat tambahan kuantitas persediaan ke dalam kartu gudang. Dokumen ini juga digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan, berkurangnya biaya ke dalam kartu biaya, dan pengembalian barang gudang tersebut ke dalam jurnal umum. 3. Sistem perhitungan fisik persediaan. Sistem perhitungan fisik persediaan umumnya digunakan oleh perusahaan untuk menghitung secara fisik persediaan yang disimpan di dalam gudang, yang hasilnya digunakan untuk meminta pertanggungjawaban bagian gudang mengenai pelaksanaan fungsi penyimpanan dan pertanggungjawaban bagian kartu persediaan mengenai keandalan catatan persediaan yang diselenggarakannya, serta untuk melakukan penyesuaian terhadap catatan persediaan di bagian kartu persediaan. Perhitungan visi ini merupakan salah satu sistem pengendalian intern persediaan yang dilakukan oleh perusahaan. 4. Dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan untuk merekam, meringkas, dan membukukan hasil perhitungan fisik persediaan yaitu kartu perhitungan fisik atau inventory tag dan daftar hasil perhitungan fisik atau inventory summary sheet. 5. Catatan akuntansi dan fungsi yang terkait. Catatan akuntansi yang digunakan dalam perhitungan fisik persediaan adalah A. Kartu persediaan. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat adjustment terhadap data persediaan atau kuantitas dan harga pokok total. Yang tercantum dalam kartu persediaan adalah bagian kartu persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. B. Kartu gudang. Catatan ini digunakan untuk mencatat adjustment terhadap data persediaan atau kuantitas yang tercantum dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. C. Jurnal umum. Digunakan untuk mencatat jurnal adjustment rekening persediaan karena adanya perbedaan antara saldo yang dicatat dalam rekening persediaan dengan saldo menurut perhitungan fisik. Fungsi yang terkait. Panitia perhitungan fisik persediaan terdiri dari pemegang kartu perhitungan fisik, penghitung, dan pengecek. Dengan demikian, fungsi yang terkait dalam sistem perhitungan fisik persediaan adalah A. Panitia penghitungan fisik persediaan. Panitia ini berfungsi untuk melaksanakan perhitungan fisik persediaan dan menyerahkan hasil perhitungan tersebut kepada
bagian kartu persediaan untuk digunakan sebagai dasar adjustment terhadap catatan persediaan dalam kartu persediaan. B. Fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencantumkan harga pokok suatu persediaan yang dihitung ke dalam daftar hasil perhitungan fisik, mengalihkan kuantitas dan harga pokok persatuan yang tercantum dalam daftar hasil perhitungan fisik, mencantum harga pokok total dalam daftar hasil perhitungan fisik, melakukan adjustment terhadap kartu persediaan berdasarkan data hasil perhitungan fisik persediaan, dan membuat bukti memorial untuk mencatat adjustment data persediaan dalam jurnal umum berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. C. Fungsi gudang. Fungsi gudang bertanggung jawab untuk melakukan adjustment data kuantitas persediaan yang dicatat dalam kartu gudang berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. 6. Jaringan prosedur dan unsur pengendalian intern. Jaringan prosedur yang membentuk sistem perhitungan fisik persediaan adalah A. Prosedur perhitungan fisik. Dalam prosedur ini, tiap jenis persediaan di gudang dihitung oleh penghitung dan pengecek secara independen yang hasilnya dicatat dalam kartu perhitungan fisik. B. Prosedur komplikasi. Dalam prosedur ini, bagian kartu perhitungan fisik melakukan perbandingan data yang dicatat dalam bagian ketiga dan bagian kedua kartu perhitungan fisik serta melakukan pencatatan data yang tercantum dalam bagian kedua kartu perhitungan fisik ke dalam daftar perhitungan fisik. C. Prosedur penentuan harga pokok persediaan. Dalam prosedur ini, bagian kartu persediaan mengisi harga pokok persatuan tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar perhitungan fisik berdasarkan informasi dalam kartu persediaan yang bersangkutan serta mengalihkan harga pokok persatuan tersebut dengan kuantitas hasil perhitungan fisik untuk mendapat total harga pokok persediaan yang dihitung. D. Prosedur adjustment. Dalam prosedur ini, bagian kartu persediaan melakukan adjustment terhadap data persediaan yang tercantum dalam kartu persediaan berdasarkan data hasil perhitungan fisik persediaan yang tercantum dalam daftar hasil perhitungan fisik persediaan. Dalam prosedur ini pula, bagian gudang melakukan adjustment terhadap data kuantitas persediaan yang tercatat dalam kartu gudang. Unsur pengendalian intern, organisasi. 1. Perhitungan fisik persediaan harus dilakukan oleh suatu panitia yang terdiri dari fungsi pemegang kartu fisik, fungsi penghitung, dan fungsi pengecek. 2. Panitia yang dibentuk harus terdiri dari karyawan, selain karyawan fungsi gudang dan fungsi akuntansi persediaan dan biaya, karena karyawan di kedua bagian inilah yang justru dievaluasi tanggung jawabnya atas persediaan. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. 1. Daftar hasil perhitungan fisik persediaan ditandatangani oleh Ketua Panitia Perhitungan Fisik Persediaan. Dalam hasil perhitungan fisik berisi informasi hasil perhitungan fisik persediaan. Daftar ini merupakan dokumen sumber sebagai dasar untuk menadjust kartu persediaan dan kartu gudang, serta merupakan dokumen pendukung bukti memorial yang dicatat dalam jurnal umum. Dengan demikian, daftar ini merupakan dokumen penting untuk mengupdate catatan akuntansi. 2. Pencatatan hasil perhitungan fisik persediaan didasarkan oleh kartu perhitungan fisik yang telah diteliti kebenarannya oleh pemegang kartu perhitungan fisik. Hal ini dimaksudkan agar setiap dokumen sumber dibuat atas dasar data yang dijamin ketelitiannya. 3. Harga satuan yang tercantum dalam daftar hasil perhitungan fisik berasal dari kartu persediaan yang bersangkutan. Harga satuan yang dicantumkan dalam daftar hasil perhitungan fisik adalah diambil dari kartu persediaan yang bersangkutan dalam prosedur penetapan harga atau pricing procedure. 4. Adjustment terhadap kartu persediaan didasarkan pada informasi atau kuantitas maupun harga pokok total tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar perhitungan fisik.
Setelah kuantitas tiap jenis persediaan yang dihitung dicantumkan dalam daftar hasil perhitungan fisik, kemudian ditentukan harga pokok per unitnya dan jumlah harga pokok jenis persediaan. Untuk dasar adjustment, data yang dicatat dalam kartu persediaan yang bersangkutan. 7. Rangkuman. Dalam perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, persediaan suku cadang. Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk ini adalah laporan produk selesai dan bukti memorial. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok jadi yang dikembalikan oleh pembeli adalah laporan penerimaan barang dan memo kredit. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan persediaan produk dalam proses adalah bukti memorial. Dan dokumen yang digunakan untuk merekam, meringkas, dan membukukan hasil perhitungan fisik persediaan yaitu kartu perhitungan fisik, daftar hasil perhitungan fisik, dan bukti memorial. Demikian video ini saya sampaikan, ditunggu video berikutnya di pertemuan yang ke-15 yang berjudul Sistem Akuntansi Aset Tetap. Terima kasih dan sampai jumpa.